Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dulur-dulur Tramigasi dimanapun Anda berada. Di kesempatan sore hari ini kami ada kegiatan di salah satu kebun kami sendiri, yaitu kebun belimbing yang selama ini juga kami sering upload. Inilah untuk kondisi kebun saya yang memang pada saat ini sebenarnya ini sudah mulai pemangkasan ya, perlu kami sampaikan. Jadi sekali lagi untuk perkebunan kami yang ada di UPTSP 5 Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan. Ya mungkin seperti ini untuk kondisinya. Jadi kami selaku yang punya kebun di kesempatan sore hari ini akan sebenarnya ini ada kegiatan yang istilahnya mulai seperti pemangkasan yang ranting baru seperti ini ya. Nah, tapi intinya ini hanya sebatas saya menyampaikan bahwa kondisi kebun saya seperti ini. Ini sebenarnya sudah mulai dibuang. Nah, seperti salah satu contoh. Nah, ini salah satu contoh yang mungkin nanti bisa diambil ilmunya ya. Ini kalau nggak salah salah satu ranting yang memang harus dikurangi. Banyak sih ranting-ranting yang harus dikurangi. Nah, seperti ini. Tapi di sini saya tidak akan melanjutkan untuk kegiatan masalah pemangkasan. Cuman saya akan menyampaikan bahwa saya selain memang di SP5 itu banyak kegiatan yang harus saya bantu dari desa maupun dari Dinas Tramigasi. Kami juga di belakang selalu juga aktif masalah kegiatan pertanian. Ya, mungkin ke sini deh, ke sini. Oke. Jadi untuk kebun saya nih ya, perlu kami sampaikan. Ini kurang lebihnya jumlah batang ini sekitar 200 pokok. Nah, jadi dari sana nih kelihatan sana. Nah, itu berjejer. Jadi untuk jarak ya, untuk jarak kebun belimbing ini, kami tanam 4x4 kalau nggak salah. Karena kemarin ini sebenarnya untuk kesiapan lahan saya menanam pohon belimbing ini darurat. Karena sambil menanam sambil membuang pohon-pohon yang waktu itu baru ditumbang dari Dinas Tramigasi. Jadi intinya masih sebatas kita tanam juga. Jadi hal-hal yang menarik di kebun saya ini ya mungkin kalau teman-teman atau sedulur warga Tramigasi dimanapun Anda berada maupun dulur-dulur yang ada di luar sana. Jadi kami banyak kegiatan yang selain saya membuat konten, awalnya sih saya dulu membuat konten tentang budidaya belimbing bakau merah. Tapi setelah itu ya kita juga banyak kegiatan di luar sana, termasuk di dalam SP5. Jadi konten saya itu campur-campur. Tapi tidak ada masalah sih, intinya ini ku sampaikan adalah untuk secara ekonomi, untuk penghasilan saya ya bertani ini. Kita bertani ya, artinya kita tidak lupa sebagai warga Tramigasi tugas dan kewajibannya itu seperti apa begitu. Jadi ini bisa teman-teman atau dulur-dulur menilai sendiri kebun saya ini selama hampir saya proses sampai kebun ini seperti ini, kurang lebihnya ya mungkin sampai saat ini ya hampir 9 tahun ya untuk proses perkebunan kebun saya ini. Artinya tidak segampang, tidak semudah yang mungkin dulur-dulur bayangkan bahwa ternyata ini kok bisanya ya sudah selama ikut Tramigasi ternyata di belakang rumah itu ada harta karun yang memang ini insya Allah bisa kita turunkan ke anak. Kalau belimbing ini memang secara fisik sepertinya sih umurnya itu puluhan tahun ya. Jadi
bisa dipangkas, diremajakan lah bahasanya. Jadi seperti ini, beda dengan kalau jeruk ya. Kalau di sini kami mengamati itu sepertinya sih tidak bisa diremajakan ya. Ya kalau diremajakan ya itu tadi, kalau yang ranting sudah tua lah, contoh lah. Nah, aku carikan contoh. Mungkin mungkin ku carikan contoh seperti ini. Ya mungkin kalau yang ranting-ranting sudah tidak produksi itu kami seperti biasa ya, mulai peremajaan itu kami pangkas gitu. Jadi supaya apa ya namanya, untuk proses tumbuh baru itu memang sangat-sangat di kebun saya ini. Untuk belimbing ini kalau kita pangkas ulang untuk tunasnya itu loh, itu sangat subur sekali. Tapi ini sebenarnya sudah mulai pemangkasan karena memang waktu belum sempat ya. Mungkin tunggu minggu-minggu yang akan datang lah. Karena untuk kemarin beberapa hari kami proses pembersihan rumput yang ada di bawah-bawah pohon. Karena kemarin ini kami pembersihan rumput ini menggunakan mesin rumput. Nah, sebenarnya kemarin waktu masih ada sapi di kandang saya, rumput-rumput yang di sekitar ini memang kami biarkan. Nah, karena sapi kemarin pas hari raya Idul Adha kita jual, ya otomatis untuk rumput ini belum bisa kita manfaatkan ya. Daripada mengganggu yang namanya tanaman belimbing ya, kita harus bertindak cepat. Kita bersihkan dulu supaya tidak mengganggu pertumbuhan belimbing. Nah, mungkin tidak lama lagi, ini kebetulan pas kosong ya, kami tidak panen ya untuk beberapa minggu ini karena masih proses ini. Pas proses menunggu, mungkin bahasanya pentilnya tuh nunggu besar, karena ini masih mulai ya. Ini juga kami untuk kondisi pertanian di UPT SP5 ini untuk saat ini memang kelihatannya sih kesulitan pupuk. Jadi di pasar tuh kosong ya untuk saat ini. Jadi proses untuk pembentukan buah ini sepertinya untuk kebun saya ini agak lambat, karena memang keterlambatan untuk pupuk kimia ya. Sebenarnya untuk kompos ini selalu rutin kami pupuk. Makanya untuk kondisi daun tetap subur, tetap hijau. Artinya gimana, kami rutin untuk memberi kompos kepada tanaman belimbing. Nah, selain kompos, tetap kita menggunakan pupuk kimia walaupun sebatas berapa persennya, tapi full kita menggunakan pupuk organik seperti itu. Nah, jadi bagi teman-teman dulur teramigasi yang mungkin di sekitaran SP5, kalau toh jenengan berminat untuk bertanam atau budidaya belimbing Bangkok Merah, kami siap bertukar pikiran. Siapa tahu teman-teman yang ada di mungkin SP di sekitar Kabupaten Bulungan berminat, kami selalu siap untuk berbagi pengalaman. Artinya kami juga masih belajar masalah budidaya belimbing. Tapi kan kami sebenarnya 0% ya untuk ilmu tentang budidaya belimbing. Karena waktu itu saya ada kemauan sih intinya. Ya kami tidak ada salahnya untuk mencoba menanam buah belimbing seperti ini. Jadi harapan kami kedepannya memang ini sudah kami rasakan sendiri, artinya betapa suburnya pohon belimbing yang ada di kebun saya. Ini pohonnya sampai tuh sampai di dasar tanah ya, untuk ranting-ranting.
Nah, ini sampai di dasar tanah. Oke. Kalau tidak percaya, saya tak masuk di dalam. Nah, ini saya di bawahnya pohon belimbing seperti ini. Saya oke. Di bawahnya pohon belimbing. Di ranting-rantingnya sudah disiangi ya, untuk ranting-ranting ini supaya terkena sinar matahari. Memang karena ya waktulah, memang belum bisa saya untuk melangkah ke situ. Jadi ya sementara memang kami biarkan seperti ini ya, mungkin dalam minggu-minggu ini mungkin kami mulai untuk pemangkasan. Jadi seperti itu ya kawan untuk belimbing. Nah, satu hal yang perlu kami sampaikan ya. Nah, ini kalau teman-teman melihat dengan kondisi daun belimbing yang sangat lebat ini, sebenarnya memang kurang efektif. Nah, karena kenapa? Mungkin kalau seperti ini kita biarkan untuk proses berbunga atau pembuahan itu kurang efektif. Mungkin seperti itu yang sering kami lakukan. Jadi hanya subur daunnya, untuk mungkin bunganya tidak bisa kita harap sepenuhnya. Tapi intinya kembali, mari kita belajar sama-sama masalah perkebunan belimbing yang ada di Kalimantan Utara. Ya mungkin ini kebun belimbing yang ada di UPT SP 5 ini mungkin satu-satunya yang saat ini sih di Kabupaten Bulungan, mungkin terbanyak ya. Kalau yang SP baru kemarin memang termotivasi menanam dengan mungkin melihat kebun belimbing yang ada di UPT SP 5. Jadi untuk saat ini sih menurut saya sih, perkiraan saya memang yang terluas terbanyak masalah kebun belimbing itu ada di UPT SP 5. Jadi sudah, kalau kita kumpul dari beberapa petani itu untuk pohon belimbing yang ada di sini ya, di SP 5 itu sudah ribuan batang. Nah, untuk saat ini pemasaran lancar. Nah, sepertinya memang pasar sendiri untuk saat ini juga kurang ya. Kurang sih barangnya. Memang pasokan dari petani agak tersendat, karena ada beberapa petani yang untuk khusus budidaya belimbing ini kurang maksimal. Mungkin tuh saat ini agak bosan atau gimana. Makanya pasar untuk saat ini masalah buah belimbing agak kurang. Artinya barang tidak ada gitu loh. Peminat banyak tapi barang tidak ada, seperti itu ya. Baik. Mungkin untuk kondisi kebun saya memang seperti ini ya. Ini kemarin rumput semua. Nah, dengan mungkin beberapa hari kemarin kami siangi dengan mesin rumput. Tuh. Jadi kami intinya kalau pas dari mana-mana merasa capek, mungkin untuk hiburannya, mungkin kalau sudah ke belakang melihat kondisi kebun saya ini, memang hati saya secara pribadi sangat senang ya. Oh baik, oh ya, kemarin sebenarnya sudah kami sih mulai pemangkasan 1-2 batang. Jadi ranting-ranting yang menjulang ke atas memang kemarin sudah kami pangkas. Jadi untuk limbahnya dari pohon yang kami pangkas tetap kami taruh di bawahnya, supaya nanti kalau proses pembusukan mungkin bisa jadi pupuk. Tapi ada juga sih yang untuk di bawahnya ini harus dibersihkan supaya bebas dari jamur. Tapi intinya itu nantilah kalau sudah pohon saya itu besar, tinggi, terus rindang, mungkin untuk masalah rumput tidak bisa tidak tumbuh di bawahnya. Insya Allah untuk ranting-ranting ini ya mungkin untuk proses pembusukan tidak akan kami
taruh di bawah pohon seperti itu ya. Tapi intinya selama ini memang kami pas perantingan atau pemangkasan untuk daun-daun tetap kami taruh di bawah ya, di batang pohon, bawah batang pohon. Tapi manfaatnya kan juga ada sih untuk pemupukan organik. Baik dulur, dimanapun Anda berada, mungkin untuk kegiatan kami di sore hari ini kurang lebihnya seperti itu. Mungkin lain kali kita lanjutkan kembali untuk proses perawatan, karena ini terus terang beberapa bulan ini untuk kebun saya agak terlantar karena saking padatnya saya di kesibukan di luar sana. Ya mungkin nanti ada lanjutan untuk perawatan. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin kalau ada tutur kata yang kurang nyaman, kurang enak, kami siap menerima masukan dari dulur-dulur yang dengan senang hati untuk melihat konten saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.